berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sutisna. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan berkaitan dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri sebagai buah roh. Kiranya Tuhan akan menolong kami boleh menyimak dengan baik, berikan juga hikmat kepada Pak Sutisna sehingga penyampaian sungguh jelas buat kami semua, supaya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan dan kami boleh mengalami kasih Tuhan melalui praktek akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Amin. Sedikit saja bagian dari firman Tuhan mengenai kelemah lembutan dan penguasaan diri. Yuk, kita sudah tahu sifat buah roh ke-89 dari Galatia 5 ayat 23. Kita akan masuk yang pertama, kelemah lembutan. Kita dari Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sifat buah roh yang ke-8 yang kita akan pelajari pada hari ini itu kelemah lembutan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, ini kelemah lembutan ini termasuk yang sulit untuk saya pribadi ya. Saya di rumah itu yang dominan mama saya. Mama saya itu jauh dari lemah lembut ya. Saya bersaudara 4, nggak ada yang lemah lembut. Semua tuh ngomongnya itu begitu ya, keras kayak gitu. Ya nggak kayak orang Batak tehnya, tapi ya gitulah. Jadi kalau ngomong itu nyata kayak marah, padahal enggak. Mama saya juga gitu. Meskipun mama saya pemarah, tapi kalau ngomong gimana ya, kayak nggak ngambek. Tuh ngambek gitu. Sama ternyata saya turun ke saya. Saya kalau ke negor ke anak tuh gimana gitunya, kunaon papi saya marah. Itu marah deh. Kayak gitu ya. Nah, itu jadi pelajaran yang sangat sulit tentang kelemah lembutan buat saya. Tapi puji Tuhan, saya dikasih jodoh, dikasih istri yang benar-benar mengajar saya ya. Itu diseimbangkan. Saya udah selama berpuluhan tahun terkontaminasi oleh mama saya ya. Tapi Tuhan beri seorang istri yang benar-benar lemah lembut. Saya banyak belajar, banyak diajar ya. Jadi saya bersyukur sekali. Wah, kalau enggak saya nggak akan bisa nyampaikan firman hari ini nih. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus bentuk. Sekian lama kita sudah 1/4 abad menikah, dan mau gak mau ya, karena sering bersama, mau gak mau itu semakin dikatakan orang semakin mirip ya. Jadi kita itu saling melengkapi. Saya tahu saya banyak kelemahan, tapi melengkapi istri saya. Istri saya juga sama, ada kelemahan, diperlengkapi oleh saya ya. Kita saling melengkapi. Nah, itu lemah lembut. Kenapa sih harus lemah lembut? Tuhan bilang belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Matius 11 ya. Jadi kita langsung belajar dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Teladan sejati luar biasa. Yudas mau menyerahkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia kasih clue pada para prajurit itu. Orang yang kucium dialah itu. Jadi ternyata prajurit orang Romawi itu belum hafal juga Tuhan Yesusnya yang mana. Mungkin mirip ya, mereka dari zaman dulu pada pakai jubahnya mirip kayak gitu. Tandanya itu orang yang kucium itu yang kamu harus tangkap. Nah, Yudas datang dan mencium Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa yang disebut katakan sewaktu dia tahu semuanya kan. Tuhan Yesus bilang, hai teman. Tuhan bilang seperti itu. Bagi seorang pengkhianat yang luar biasa, yang terus panjang sejarah, Yudas itu menjadi simbol pengkhianatan. Itu Tuhan Yesus katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Tetap dengan lemah lembut. Ya tahu orang yang akan menyerahkannya, tapi Tuhan Yesus tetap lemah lembut. Dialah tokoh yang merupakan teladan bagi kita ya. Seperti Musa juga dikatakan di Bilangan 12 ayat 3. Musa ini dikatakan orang yang sangat lembut hati. Di seluruh dunia nggak ada yang selembut Musa. Ya, jadi
Kebayang Musa ini orangnya lemah lembut, tapi memimpin sekitar 2 juta orang Israel. Luar biasa kan? 6.000 kepala keluarga, belum istri dan anak-anaknya gitu ya. Ya sekitar 2 juta. Orang yang sangat lemah lembut. Katakan Musa ini orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Itu jadi teladan buat kita. Kita berulang kali kita lihat Musa ini meskipun luar biasa oleh bangsa Israel ya, dimaki-maki, bersungut-sungut tuh kepada siapa? Kepada Musa, ada pemimpinnya. Jadi Musa itu seringkali malah mengampuni, minta sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa bangsa ini. Ya, jadi begitu lembut, meskipun ada kalanya Musa udah nggak sabar, kesal pisan ya, lihat bangsa Israel, aduh benar-benar ini. Ya, tapi sebagai manusia dia juga ada kalanya seperti itu. Tapi Musa seorang yang lemah lembut. Tokoh sejati kita adalah Tuhan Yesus ya, teladan sejati kita. Gitu. Nah itu seperti Tuhan juga pada saat itu Tuhan jadikan aja Mas. Belajar kita terus lemah lembut. Saya juga terus belajar. Ada kalanya lupa gitu ya, rada naik, ngegas, kata anak-anak sekarang ya. Tapi kita belajar. Karena Tuhan Yesus itu udah jadi teladan sejati. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus ya. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau kita punya pribadi yang lemah lembut seperti apa? Kita baca di yang pertama dari Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, yang pertama itu meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut. Satu sikap lemah lembut itu bisa meredakan kegeraman. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus di Yohanes 8 ya. Satu kali orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kalau saya bayangkan gitu ya, pada saat itu, orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa perempuan ini diseret dan ditaruh itu di depan Tuhan Yesus yang saat itu lagi ada di bait Allah, sebenarnya sedang mengajar gitu ya. Mereka dengan pasir kemarahan luar biasa, beramal, ini menodai bangsa Israel nih dengan perbuatan maksiat seperti ini. Guru, kata mereka, Musa menyuruh lempari perempuan seperti ini dengan batu sampai mati. Nah, bagaimana menurutmu? Sebenarnya bukan mau nanya. Kalau mereka mau lakukan sesuai perintah Taurat mereka, ya udah langsung bawa keluar perempuan dan lempari dengan batu. Tapi sengaja mereka pengen mencoba itu. Menurut pendapat guru gimana nih kasus kayak gini? Mungkin mereka memang namanya pengen mencobai ya. Jadi Tuhan Yesus nanti kalau jawab, ya menurut hukum Musa gimana? Lempari, ya udah lempari seperti itu. Tapi pada saat itu, dan kitab Yohanes itu kitab yang sangat mengajarkan tentang kasih, Injil Yohanes itu. Tapi kalau jawab, ya ampuni, kamu melanggar Taurat. Mereka bisa pikir ya, jawaban apapun yang berikan Tuhan Yesus pasti salah. Tapi Tuhan Yesus itu Tuhan, yaitu bukan manusia. Tuhan Yesus di dasar tadinya diam aja terus. Tuhan Yesus berdiri dan dikatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melempar batu perempuan ini, yang pertama melempar. Karena mereka udah nggak bisa apa-apa, mereka akhirnya pergi satu demi satu. Tuhan Yesus jawab dengan kelembutan dan kelemah lembutan. Dia tidak dengan marah atau mau dicobai, tapi dia dengan lembut dan akhirnya meredakan kegeraman seperti itu. Ya, di kisah di Perjanjian Lama tentang waktu Raja Daud itu ya. Raja Daud satu kali kudeta oleh anaknya Absalom, kita tahu ya. Tapi kita tahu Absalom akhirnya kalah dan Raja Daud itu kembali ke istananya. Tapi pada waktu ada pertengkaran bangsa Israel dengan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu ngerasa mereka itu yang memiliki Raja Daud karena Daud dari suku Yehuda. Akhirnya bertengkar atau gimana, tapi bangsa Israel itu akhirnya mengangkat seorang yang pengen jadi raja, namanya Seba, ya Seba bin Bikri. Ya, kita nggak peroleh apa-apa nih, nggak peroleh wasiat dari Daud, yuk kita pergi aja, kita dirikan kerajaan sendiri. Nah seperti itu,
Dan akhirnya Daud memerintahkan panglimanya Yoab untuk membereskan masalah ini. Ini baru aja dikudeta ya, sekarang mau ada yang berontak lagi. Dan waktu Yoab, panglima perang dan kerajaan Israel pada situ zaman Daud tuh luar biasa, tidak terkalahkan, luar biasa. Pada situ sangat kuat dan mau menyerang, dan si Seba ini sembunyi di satu kota namanya Abel. Nah, waktu sembunyi itu Yoab itu mau memusnahkan seluruh kota itu karena orang yang pemberontak ini yang sembunyi. Tapi di sana ada seorang wanita yang bijaksana bernegosiasi dengan panglima Yoab ini. Apakah nggak ada istilahnya belas kasihan? Masa seluruh kota ini mau dibasmi gara-gara satu orang? Kata Yoab, kami tidak mau membasmi sekota. Kami menangkap seorang yang pemberontak, Seba. Kayak si perempuan yang bijaksana ini dengan lemah lembut, dia kata, oke. Dia akhirnya berunding dengan tua-tua kota itu dan akhirnya menyerahkan Seba ini. Akhirnya Seba ini yang dihukum, ya, dipancung, dan akhirnya kota ini tidak jadi dimusnahkan. Ya. Dari seorang jawaban bijaksana, seorang perempuan yang lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Lalu yang kedua, hasil dari kelemah lembutan apa? Amsal 15 ayat 4. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ternyata kelemah lembutan itu adalah pohon kehidupan. Artinya apa pohon kehidupan? Dia yang bisa menghidupkan atau mematikan seseorang. Lidah, seperti Yakobus katakan, Yakobus 3, lidah ini seperti api yang liar, dahsyat. Dia bisa membunuh, ya, dengan fitnah. Dia bisa juga memberkati, menghidupkan seseorang. Ya. Jadi kelemah lembutan adalah pohon kehidupan. Lidah lembut itu bisa jadi berkat. Ada seorang anak dari orang kaya, orang tuanya sibuk, kaya, dan kuliah itu di Australia. Nah, mungkin karena pergaulan yang buruk atau gimana, akhirnya kena narkoba anak ini dan ditangkap oleh polisi. Ditangkap polisi ini, papahnya datang akhirnya ke sana untuk menemui anak ini. Anak ini udah takut. Waduh, papa saya pasti marah besar. Saya mengalami seperti itu. Tapi waktu papahnya datang ke anak ini, menemui anak ini, dia peluk anak ini. Dan kata-kata yang pertama dikatakan oleh papahnya ini, maafkan papa ya, karena papa kurang perhatian tuh gimana gitu sampai anaknya seperti itu. Melalui hal ini si anak ini peroleh kehidupan. Anak ini bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena papa yang lemah lembut, memberikan jawaban yang lemah lembut. Inilah yang namanya pohon kehidupan. Tapi kalau papanya datang, wah marah-marah, wah malah disiksa anak ini semua. Udah biarin kamu di penjara, seperti itu. Mungkin anak itu bukannya selesai, ya, mungkin keluar dari penjara nanti akan lebih jahat lagi. Tapi dengan jawaban lemah lembut, lidah lembut dari seorang ayah ini, akhirnya anak ini bertobat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, itu gambaran pohon kehidupan. Jadi kita seperti Yakobus 3 ya katakan, ini lidah kita pakai buat apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan jelas untuk memberkati. Saya ini sering udah kebiasaan ketemu orang, oh ya makasih Tuhan berkati ya. Terus di WA juga sering jawabnya Tuhan berkati ya, seperti itu. Ke semua orang ya, relasi juga di kerjaan seperti itu. Ada orang yang aneh menurut saya, kalau saya jawab Tuhan memberkati, Tuhan berkati ya. Dia tuh kayak seneng, oleh WA juga amin, makasih kayak gitu. Kayak seneng. Ternyata saya ngomong Tuhan memberkati itu, orang itu bisa seneng, ya. Jadi rasanya tadi diaminkan seperti itu. Kita mau pakai lidah kita buat apa? Jaga ke anak-anak kita, ya, ke pasangan, ke suami istri kita, jaga lidah kita untuk kita benar-benar jadi berkat. Jangan pernah keluar yang kutuk, yang jelek-jelek, jangan pernah keluar dari lidah kita, ya. Karena lidah ini pohon kehidupan, dikatakan lidah lembut itu pohon kehidupan.
Kita mau mematikan seorang atau mau menghidupkan seorang. Orang yang sedang putus asa sekalipun, kalau kita punya lemah lembut, lidah yang lemah lembut, akan menghidupkan dia kembali. Dia kembali akan punya pengharapan. Ya. Tuhan yang ketiga, hasil dari lemah lembutan itu, nah Matius 5 ayat 5 yang tadi kita baca, berbagai hal orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan sehari-hari dan Alkitab Good News Bible, itu dikatakan karena mereka akan memiliki bumi ini mempunyai pengertian Tuhan akan memenuhi janjinya kepada mereka. Artinya berkat Tuhan tidak terhalang. Berkat Tuhan tidak terhalang waktu kita mempunyai kehidupan yang lemah lembut. Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita. Artinya berkat-berkat Tuhan tidak akan terhalang. Ya, puji Tuhan, luar biasa kelemah lembutan ini. Nanti kita akan lanjut ke penguasaan diri. Lemah lembut ini merupakan penguasaan diri dalam hal perkataan dan tindakan ya. Nanti kita akan telusuri lebih jauh ya. Nah, kita sekarang melangkah ke yang kedua, sifat buah roh yang ke-9 yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Ya, kita akan baca dari Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, itu luar biasa kan. Orang yang bisa menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Artinya betapa dahsyatnya soal penguasaan diri ini. Kenapa penguasaan diri ini begitu dahsyat, bahkan lebih dari seorang yang merebut kota? Karena penguasaan diri punya pengertian, ya harus berkuasa atas diri sendiri. Dalam 2 Timotius 3 ayat dikatakan keadaan manusia di akhir zaman seperti apa. Salah satunya itu orang gak bisa mengekang diri. Nah, ini zaman akhir sekarang ini. Wah, kita kalau lihat berita, waduh orang itu masalah sedikit bunuh. Masalah ini bunuh, main itu. Gak bisa mengekang diri. Ada apa-apa, wah dia luapkan emosinya. Ya, kalau di jalan ada yang marah kayak gitu ya. Ada yang pakai mobil terus diserempet oleh motor, itu kayak ngedumel gitu ya supirnya itu yang di mobil itu langsung motornya berhenti, dipukul kaca mobilnya dengan helmnya. Aduh, nah itulah contoh keadaan manusia akhir zaman, tidak bisa mengekang diri, tidak bisa menguasai dirinya. Padahal penguasaan diri artinya apa? Harus berkuasa atas diri sendiri. Kain ini sebenarnya generasi kedua ya dari kehidupan manusia ini, anak dari Adam. Dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Habel diterima. Mungkin gak ada ketulusan di situ seperti itu. Dan Kain panas hati. Tuhan udah ngasih peringatan, Kain, hati-hati, hatimu panas seperti itu. Kamu nanti bisa jatuh dalam dosa. Tapi dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan. Udah ngasih peringatan pada Kain ini. Hati-hati Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata Tuhan, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi godaan dosa itu udah ada di depan pintu nih. Tapi Tuhan bilang kamu harus berkuasa atasnya. Berhasil? Kain berhasil menguasai dirinya? Tidak berhasil. Tetap Kain, ayo ngajak adiknya ke ladang. Waktu di ladang dibongohan, dibunuh, dipukul sampai mati. Dia tidak berhasil menguasai dirinya. Ada lagi seorang namanya Abimelekh, ini di zaman Hakim-Hakim. Teman-teman bisa baca di Hakim-Hakim 9 ya. Ini Abimelekh sebenarnya seorang anak dari pahlawan Israel, itu Gideon. Gideon itu punya banyak istri, jadi banyak anak juga. Punya 70 anak. Dan di samping 70 anak ini ada seorang anak dari gundiknya dikatakan. Gundiknya orang Sikem. Namanya Abimelekh ini. Waktu Abimelekh ini coba menghasut warga Sikem. Wah, lebih baik kita dipimpin oleh 70 orang karena Gideon dianggap pada saat itu ya seperti pemimpin raja. Atau pimpin oleh aku nih, darah dagingmu sendiri, orang Sikem. Orang penduduk Sikem, wah ya benar ya, mending dipimpin sama kamu ini. Nah ini nyangkut ras ya, nyangkut
identitas sara juga seperti itu. Karena wah suku seperti itu ya. Akhirnya Abimelek ini sama dia nyewa penjahat-penjahat, dia bunuh 70 anak dari Gideon ini. Menyisakan satu yang bungsu melarikan diri. Nah, sudah gitu katakan Abimelek mengangkat dirinya oleh warga Sikem ini menjadi raja. Ini raja tidak resmi yang pertama sekarang. Bukan diurapi sama Tuhan, bukan tetapin sama Tuhan, tapi pengennya sendiri. Ya, jadi nggak resmi, nggak dikatakan dia raja pertama, tapi dikatakan Abimelek mengangkat dirinya sebagai raja. Dan dikatakan makanya firman Tuhan tadi, orang yang menguasai diri lebih dari merebut kota. Ini Sikem ini udah berhasil menguasai bangsa Israel pada saat itu. Tapi ingat, orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu punya nafsu serakah. Dia tetap pengen merebut satu kota namanya Tebas. Tapi di situ dia jatuh. Dia ditimpakan oleh seorang perempuan dan batu kilangan karena kepalanya hancur, akhirnya mati. Orang yang tidak menguasai dirinya itu punya nafsu serakah. Seperti perang ya, Rusia Ukraina. Kenapa terjadi itu? Udah jelas Ukraina itu negara dari zaman Uni Soviet tuh udah lepas, udah negara sendiri. Tetap nafsu serakah, pengen dicaplok kembali. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu, makanya dia dikatakan orang yang bisa menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Ini Abimelek udah berhasil merebut kota, tapi dia hancur karena dia tidak bisa menguasai dirinya, punya nafsu serakah. Nah, sekarang nasihat firman Tuhan seperti apa? Dalam 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, nasihat firman Tuhan pada hari ini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal artinya apa? Yang pertama, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Nah, perkataan dan perbuatan itu yang kita baru pelajari, kelemah lembutan. Termasuk salah satunya perkataan yang lemah lembut, ya. Perbuatan, tindakan kita yang lemah lembut, ya, bukan kasar. Mulai dari pikiran juga. Waktu SMA ya, anak saya yang gede, Biel, itu memang di SMA-nya setiap kelas 3 SMA itu akan berangkat ke Bali, ya, liburan ke Bali. Nah, dulu itu sekitar bulan Oktober November gitulah. Jadi semester ganjil ya. Jadi jauh ke ujian. Tapi kan itu lagi padat-padatnya pelajaran tuh. Nah, sebelum hari hanya itu ya, sebelumnya itu anak-anak itu nggak fokus. Guru-guru tuh ngeluh, anak-anak nggak fokus karena dengan wah nanti mau ke Bali, jadi nggak fokus ke pelajaran, ya. Nah, ini nyangkut nggak bisa kuasai diri dalam pikiran. Makanya tahun berikutnya itu dirubah jadi ke Balinya itu sesudah ujian nasional. Jadi sekitar bulan Maret April gitu ya. Harus beres jadi gitunya. Kalau pas masih banyak ujian ulangan apa, anak-anak jadi nggak fokus. Nah, itu nggak bisa menguasai pikiran kita. Nah, ini kita harus bisa menguasai ini dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Perkataan seperti tadi lemah lembut. Jadi sebelum ngomong dipikir lah ya pagar, ya. Jadi jangan segala sesuatu langsung, kalau ngambek langsung, seperti itu. Pikir dulu sekarang ya, kita harus hati-hati. Terus yang kedua, kuasai dirimu dalam segala hal terhadap hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini yang nyangkut hawa nafsu, godaan dosa, ya. Untuk para pria nih yang bening-bening, yang herang-herang, hati-hati. Ya, para wanita itu biasa nggak bisa nahan diri kalau soal belanja barang-barang produk fashion segala gitu, ya shopping hese gitu gitu. Terus nyangkut emosi juga dan amarah gitu, temperamen. Nah, Daud waktu dia udah mapan sebagai raja atas seluruh bangsa Israel dan semua lawan takluk. Kalau saya baca kisahnya ya, Raja Daud tuh perang itu nggak pernah kalah, nggak ada yang berani, semua itu udah bertekuk lutut di bawah Raja Daud itu. Nah, dia udah mapan, sekarang panglimanya Yoab yang pergi berperang. Tapi dia waktu santai-santai dia melihat seorang wanita cantik lagi mandi dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ya.
Dia tidak bisa menguasai diri dalam hal hawa nafsu seperti itu. Tapi Daud ini contoh orang yang benar-benar sebagai manusia biasa yang pernah jatuh tapi dia bertobat, dan di sisi lain dia orang yang bisa menguasai diri. Terbukti waktu dia punya beberapa kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau bunuh Saul dan dia langsung bisa jadi raja. Pada saat itu belum jadi raja. Daud itu masih panglima. Tapi dia tidak pakai itu. Dia bisa menguasai dirinya. Semua dalam kendali Tuhan. Saya nggak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Darinya waktu saatnya Tuhan baru dia naik sebagai raja. Dia bisa menguasai diri. Daud itu sebagai contoh manusia biasa yang adakah jatuh, tidak bisa menguasai diri, tapi dia bertobat, dan di sisi lain dia bisa berhasil menguasai dirinya. Ya. Nah, hawa nafsu makan juga termasuk ya. Saya ini dulu waktu muda itu masih cukup kuat makan yang rada pedas. Tapi sekarang itu udah susah banget. Kalau sambal juga asal ada sedikit aja gitu ya. Kalau enggak perutnya itu udah enggak kuat. Nah, hese sebenarnya kadang, aduh kabita aku mau nasi padang gitu nya. Aduh menahan diri menguasai diri kan susah. Kita guysna jadi beteng gitu. Kan nyesal udahnya gitu ya. Itu hawa nafsu. Nah, kita bisa kuasai diri ya. Ikut emosi atau amarah. Saya pernah cerita seorang mantan istri, dia nggak tahu, ya udah bercerai gitu ya, tapi dia mungkin emosi nggak bisa ketemu anak atau gimana ya, saya baca nonton beritanya itu nggak lengkap lah seperti itu. Satu kali dia datang ke rumah suaminya dengan mobil, emosi, ya, suaminya tahu lihat gitu, wah mobil istri cepat-cepat ditutup pagarnya supaya nggak bisa masuk gitu ya istri. Tapi ternyata di tengah pagar terobos si suaminya juga, nggak tahu kena juga keserempet atau enggak gitu ya. Nah itu contoh orang yang nggak bisa menguasai diri, nggak bisa menguasai diri dalam hal emosi. Firman Tuhan hari ini mengajar kita sifat buah roh 9 yang terakhir ini, kita harus berkuasa atas diri sendiri. Apa-apa kita harus kuasai diri sendiri ya. Kita belajar bagaimana caranya ya. Terus dalam keadaan suka duka, pergumulan, terjepit, dalam hal suka kita tetap menguasai diri ya. Tong kerjaya wah mas pokok, jadi gaya sedikit wah langsung lupa diri seperti itu. Ada seorang pelawak tahun 85-an, dia grup pelawak Sri Mulat pada saat itu jaya banget tahun 85. Ada seorang pelawak yang kojonya ya, utamanya itu dia sukses sekali, akhirnya kan kita tahu ya grup Sri Mulat dari orang-orang biasa, dari rakyat biasa, mungkin dari miskin, akhirnya sukses kaya banget, nggak bisa menguasai dirinya. Dia jatuh dalam minuman keras, akhirnya belum nyampe 40 tahun meninggal. Nah itu kita harus bisa menguasai diri dalam keadaan suka, dalam keadaan duka juga. Dalam kesedihan atau apa kita harus kuasai diri. Banyak hal dalam contoh di Alkitab. Saya kasih satu contoh aja ya, Nabi Yehezkiel. Ini Nabi Yehezkiel kalau kita baca ya di kitab Yehezkiel ini, orang Nabi yang kasihan banget. Kalau Yesaya, Yeremia itu mereka itu dipakai Tuhan pandai berkhotbah kepada bangsa Israel. Oh umat Israel gini peringatan dari Tuhan, mereka pandai berkhotbah. Yehezkiel ini dipakai Tuhan cuman sebagai simbol. Kalau saudara baca ya, nanti sekarang lagi Mazmur ya, kita akan nyampe ke Yehezkiel, pasti udah pernah kan kemarin juga. Ini nabi yang kasihan banget. Dia itu dipakai Tuhan sebagai nabi itu dengan simbol, ngasih simbol seperti ini misalnya, sampai waduh luar biasa lah perintah Tuhan. Dia itu seperti simbol, dia harus berbaring di tanah, dikelilingi oleh benteng. Itu gambaran bangsa Israel yang akan diblokade ya, pada saat itu oleh musuh, kelaparan dan segala macam. Sampai satu kali Tuhan perintahkan, hai Yehezkiel, orang yang kau kasihi akan diambil daripadamu, tapi jangan sedih, jangan berkabung. Besoknya istri saya mati, istri yang saya kasihi mati, dan sesuai perintah Tuhan dia taat, dia tidak berkabung. Bangsa Israel sampai nanya,
Kenapa istri kamu mati tapi kamu mau berkabung, nggak ngadakan ritual gitu ya, perkabungan. Baru dia berbicara, perintah Tuhan, beginilah akan terjadi. Satu kali kamu akan ditawan dan dibuang ke negeri musuh, dan kamu akan kehilangan istri, anak-anak, tapi kamu tidak ada sempat lagi untuk berkabung, tidak ada waktu lagi. Ya. Satu gambaran itu Nabi Yeskiel, dia harus berkuasa atas dirinya sendiri, gak boleh sedih, gak boleh berkabung, sesuai perintah Tuhan. Ya, itu satu contohnya bagaimana satu nabi yang luar biasa, dan pelajaran bagaimana dia harus menguasai dirinya dalam duka juga. Ya. Terus dalam pergumulan dan terjepit, karakter asli seorang itu muncul ketika terjepit. Tuhan Yesus ngasih contoh yang luar biasa di Lukas 22-nya di Taman Getsemani waktu dia berdoa. Keringatnya itu keringat dingin, itu udah seperti tetesan darah. Itu satu stres yang luar biasa. Dia pengen kalau boleh lalu daripadaku nih cawan ini gitu ya. Tapi katakan Tuhan Yesus, bukanlah kehendakku tapi jadilah kehendakmu. Kehendakmu yang jadi. Itu satu pergumulan dan Tuhan Yesus menang. Dia berkuasa atas dirinya sendiri dengan mengatakan kehendakmu yang jadi Bapa. Tuhan Yesus makanya bisa merasakan kesakan kita dalam keadaan terjepit. Ingat, kita harus bisa berkuasa atas diri kita. Kita lihat nanti bagaimana caranya, ya. Bagaimana kita bisa memiliki karakter lemah lembut dan yang dapat menguasai diri. Yang pertama itu dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, terima kasih. Menjadi milik Kristus. Kalau kita pengen punya karakter atau sifat buah roh yang ke-8 dan 9, bahkan semua ya, semua sifat buah roh yang Tuhan sudah ajarkan pada kita, yang pertama adalah menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus ini bagian Tuhan. Karena Tuhan bilang daging itu telah disalibkan. Ya. Artinya waktu kita lahir baru, waktu kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, itu kita nggak nyaman lagi dengan dosa. Kita nggak bisa nyaman lagi. Teman-teman, saudara semua ya, cok bayangkan. Waktu kita masih merasa nyaman dengan dosa, waktu kita udah lahir baru tapi masih nyaman dengan dosa, patut diselidiki, benar nggak udah lahir baru, benar nggak sudah sungguh-sungguh bertobat. Karena ketika Tuhan bilang kamu jadi milik Kristus, lahir baru, daging itu telah disalibkan. Kita udah nggak nyaman lagi dengan dosa. Ya, itu bagian Tuhan. Karena waktu kita menjadi milik Kristus, waktu kita lahir baru, Tuhan sendiri yang membentuk kita. Kita udah nggak nyaman lagi dengan dosa, karena daging telah disalibkan. Itu contoh-contohnya banyak. Petrus waktu sebelum sungguh-sungguh ya, dia dengan kemarahannya dia menghunus pedangnya dan kena daun telinga prajurit yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi diubahkan. Paulus sama, waktu dia belum bertobat, dia dengan amarah menyala-nyala pengen membasmi kekristenan. Tapi waktu dia bertobat, Tuhan ubahkan. Ya, jadi pribadi yang lemah lembut. Yohanes juga sama. Ya, Yohanes waktu sebenarnya masih jadi murid Tuhan ya, ngiring Yesus, tapi dia belum sungguh-sungguh. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota, ke Samaria, mau lewat situ ya, ditolak oleh bangsa Samaria ini. Yohanes bilang, "Guru, kami harus doa nih, minta api turun dari langit ngebasmi penduduk kota ini karena sudah menghalangi perjalanan Tuhan Yesus," gitu ya. Marah seperti gitu ya. Tapi kita tahu sudah diubahkan Yohanes jadi pribadi yang lemah lembut dan benar-benar penuh kasih sesuai dengan Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Nah, lalu yang kedua, dalam Galatia 5 ayat 16 dan 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau dibentuk, ya, salah satunya kita mau pribadi lemah lembut dan bisa menguasai diri itu merelakan hati, punya hati yang ikhlas dan taat, rela ya dibentuk, sehingga akan menghasilkan buah roh. Jadi pohon anggur menghasilkan buahnya apa? Ya anggur. Kita anak Tuhan, buahnya apa? Ya buahnya seperti Kristus. Kalau kita rela punya hati yang taat, mau dibentuk sama Tuhan, ya. Jadi buah sesuai dengan pohonnya. Kita juga kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita punya hati yang rela untuk taat akan perintah Roh Kudus yang bisa membentuk kita lemah lembut penguasaan diri. Ya, jangan seperti kuda atau bagal seperti Mazmur itu. Harus dikekang, harus di ini. Istilahnya mah kita harus benar-benar dibikin terpuruk dulu ya, jangan sampai gitulah ya. Kita mau dibentuk Tuhan hari demi hari ya. Lalu berikutnya Petrus 4 ayat 7. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, sini perintah firman Tuhan, kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Sebaliknya, ketika kita berdoa, kita akhirnya bisa memiliki karakter lemah lembut dan menguasai diri ini. Kita memiliki ketenangan. Ya, dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dengan berdoa kita memiliki ketenangan. Makanya saya tadi bilang, sebelum kita marah emosi, kita doa dulu. Tuhan, nah akhirnya kan kita bisa kendalikan emosi kita. Waktu beberapa bulan yang lalu saya dapat kerjaan di satu perumahan lah kembar ya, daerah kembar itu karena saya harus pasang jendela di depan rumah ya, dan aksesoris itu saya dibawa pakai keresek warna hitam, aksesoris jendela itu ya, buat slotnya seperti itu di keresek warna hitam, dan saya taruhnya itu di dalam rumah tapi paling depan karena saya pikir kan ini pasang jendelanya di depan, terus itu nggak berpikir macam-macam gitu ya. Tapi ternyata pada hari itu giliran tukang sampah lewat, tukang sampahnya itu motor roda tiga itu ya. Nah, udah pada ketawa, udah kebayangnya. Itu pegawai saya ngerjain, saya memantau seperti itu. Saya udah nggak perhatiin lagi keresek warna hitam lagi soalnya. Itu sudah mau jendelanya udah dipasang, mau dipasang nih aksesorisnya gitu. Pas saya cari, nggak ada. Langsung saya ingat tadi tukang sampah lewat, wah ke bawah mungkin. Saya tanya si bibi yang situ, kayaknya ke bawah nih tadi keresek hitam. Tukang sampahnya ke arah mana? Oh, ke arah sana, coba sih. Lalu saya juga kejar pakai motor. Itu untung ketemu, dibelokkan itu masih ada gitu ya. Si motor roda 3 bak sampah itu. Saya langsung deketin, tapi kan gimana ya? Masalahnya itu bukan soal ininya ya memang harganya lumayan mahal, terus harus belanjanya lagi, itu yang susah, yang jauh itu bisa menghambat gitu. Saya bilang si bapaknya, untung bapaknya baik, Pak, Bang Intan ya kacandak tadi keresek hidung. Oh mananya dia bongkar sekian lama bongkar nggak ketemu. Tapi saya flashback ke waktu kejadian seperti itu, yang saya ingat pertama itu Tuhan. Pada waktu saya lihat keresek hitam itu nggak ada, nomor satu yang saya ingat Tuhan. Tuhan selalu menolong, ya. Itu selalu saya ingat. Dalam keadaan apapun saya nomor satu itu Tuhan selalu menolong. Gimana caranya Tuhan selalu menolong. Itu dia bongkar lagi sampah, saya di pinggirnya ya bayarlah baunya, cuman katibu gitunya. Udah dia bongkar sampai bawah. Wah ada apa? Padahal saya pikir dia kan belum jauh dari rumah itu, jadi pasti mual paling handap. Udah masih rada di atas, waduh nggak ada. Tapi puji Tuhan si bapaknya ini baik ya, nggak mudah menyerah gitu ya. Udah itu
Udah ternyata udah dikorek-korek, digali, yang paling bawah ketemu. Iya Pak, resek. Oh iya benar. Wah puji Tuhan. Saya kasih aja tipsnya, tanda terima kasih Bapak ini. Luar biasa, bapaknya kebetulan baik. Dan ketemu senangnya itu luar biasa. Kenapa? Tuhan selalu menolong. Waktu keadaan gitu saya nggak gimana ya. Saya sekarang biasakan diri. Saya dulu orang itu apa-apa mudah panik. Tapi sekarang saya nomor satu ingat Tuhan, Tuhan yang selalu menolong. Itu kembali Tuhan menolong. Berdoa dulu, dapat ketenangan dan akhirnya bisa menguasai diri. Ya. Lalu yang keempat, dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih. Bagian yang keempat, supaya kita memiliki karakter lemah lembut dan penguasaan diri, melatih diri kita. Kalau tadi ya, yang pertama jadi milik Kristus itu bagian Tuhan. Tuhan yang membentuk, daging telah disalibkan. Tapi yang keempat ini, bagian kita untuk melatih diri kita. Setiap hal dalam kehidupan adalah kesempatan untuk sparring partner. Untuk terus dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kecil, saya ingat umur 6 tahun, saya belajar naik sepeda. Itu sepedanya juga punya sepupu saya ya. Itu udah bisa mengayuh dan bisa jalan, itu senangnya luar biasa. Perasaannya masih kerasa sampai sekarang. Karena sepeda itu susah kan dulu, sepedanya cukup besar, sayanya masih kecil 6 tahun, nggak bisa langsung duduk. Ya, jadi harus goseh lah baru udah jalan, baru duduk gitu ya. Udah bisa, itu senangnya luar biasa, bisa maju gitu. Tapi belum bisa ngerem. Ya, waktu itu cici saya yang jagain gitu ya. Waktu saya maju udah seneng gitu, tapi cici saya tuh ceng rem gitu ya. Karena ada beca beca lagi mangkal di depan gitu. Tapi saya udah nggak kepikiran gimana, jelder gitu. Beca itu untung Mang Beca bager nyengir yang jadi tahu ini lagi belajar seperti itu. Tapi sejak itu saya jadi bisa jadi kita harus direm sekali gitu ya, seperti itu. Gambaran kita melatih diri kita terus untuk dibentuk. Setiap hal dalam kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa sparring partner. Ada kalanya kita jatuh, tapi Tuhan yang terus menolong, yang membentuk kita ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita mau sungguh-sungguh lebih lagi, semakin mengasihi Tuhan, semakin intim dengan Bapa kita. Mari kita kembali akan berdoa untuk bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami tahu dengan usaha kami, dengan upaya kami tidak mungkin kami mencapai hal tersebut. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kerinduan yang besar untuk memuliakan nama-Mu, biarlah kami mulai memeriksa kehidupan kami, apakah kami termasuk orang yang sudah mengeluarkan buah roh dalam bentuk kelemah lembutan di dalam kehidupan ini, juga penguasaan diri di dalam segala hal. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh beriman dan bersungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin.